adik-adik yang di rumah. Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi di Eagle Kids Online Service. Yeay, kakak senang sekali bertemu adik-adik. Pasti adik-adik sudah menunggu kan dari tadi? Iya benar kak. Iya. Tapi sebelumnya adik-adik kita mau sapa Tuhan Yesus dulu ya. Kita mau berdoa. Yuk kakak ajak kalian lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji namamu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, Kak, gimana kalau kita exercise terlebih dahulu? Ayo, exercise-nya seperti apa kak? Nah, exercise kali ini melatih otak kanan dan otak kiri. Ternyata otak kita juga bisa dilatih ya Bisa kak ya. dong. Tapi gimana caranya? Susah nggak? Jangan susah-susah dong kak. Enggak susah seperti yang kakak pikirkan. Brain gym ini sangat menyenangkan dan melatih konsentrasi kita. Adik-adik di rumah juga ikutan ya. Ayo adik-adik yang di rumah, kita mau bangkit berdiri, kita mau exercise sama-sama. Ayo kak. Oke, kakak contohin dulu ya gerakannya. Gerakan yang pertama, angka 5 dan angka 1. Kita akan bergantian selama 10 kali. Oke, sebaliknya lagi. Oke. Bisa ya? Oke, gerakan yang kedua, angka 5 dan angka 7 yang menunjuk. Oke? Oke kak. Nanti kita gantian lagi. Selama 10 kali. Ya. Bisa ya? Oke, siap. Gerakan yang ketiga. Tangannya yang satu ditaruh di bahu, yang satunya lagi ditaruh di kepala. Lalu lurus ke depan. Begitu juga sebaliknya. Gimana? Iya. Aku Bisa ya, mengerti jadi? sekarang kak, aku mengerti. Oke. Yuk, kita mulai aja exercise-nya. Oke, Kak. Biar lebih seru, kita pakai musik ya. Siap, gerakan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gerakan yang kedua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gerakan yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Wah, ternyata memang harus butuh konsentrasi Betul, tinggi ya Kak. kak. Aku masih ada yang salah tadi. Tidak apa-apa, Kak. Tapi adik-adik di rumah sudah hebat-hebat loh. Bisa melakukannya dengan baik. Iya bener. Tapi setelah melakukan exercise ini, aku jadi lebih semangat untuk memuji Tuhan. Yuk kita mulai. Oke, musik. Let's praise Jesus together. Come on, clap your hands. My that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God.
I got Jesus, I got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay, everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay, everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Are you ready? Come on, dance. In 1, 2, 3, come on. When things have got me down and no one is around, I got Jesus, I got Jesus. When life is mystery and this is what I need, I got Jesus, I got Jesus. Everybody, everywhere, come on, let me hear you sing. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay, everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Everything's okay and everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. Amen. Everything's okay, everything's alright, 'cause I got Jesus in my life. I got Jesus, I got Jesus in my life. One more time, I got Jesus in my life. Haleluya. Yeay. Adik-adik, yuk sama-sama kita mau bersuka cita karena kasih Tuhan begitu dalam dan lebarnya dalam kehidupan kita. Yuk. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besaran aja perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu
Yuk sama-sama kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau fokus buat memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita undang Yesus Kristus masuk ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin. Memimpin, menuntut setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu baik banget buat setiap kita. Dia memimpin kita, Dia menuntun kita kemanapun kita pergi. Yuk sama-sama kita sekali lagi lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Pimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Bubu di mana ya? Maaf ya Rocky, aku terlambat karena tadi aku bantu Mama bersih-bersih di rumah. Iya deh, nggak apa-apa. Aku kira kamu lupa sama janjian kita. Tentu saja tidak Rocky, kamu kan sahabat terbaik aku. Lihat deh. Aku baru beli buku baru. Wah, nanti kita baca bersama-sama ya Rocky. Iya. Tapi lihat Bubu. Kayaknya ada yang baru datang di sini. Aku nggak pernah lihat tapi. Kamu kenal nggak? Mana sih? Dia di belakang kamu. Oh, di belakang. Iya, dan dia sendirian. Bubu. Gimana kalau kita datengin dia, terus kita ajak dia main bareng? Gimana? Tidak usah deh Rocky, kita baca buku aja. Kita kan tidak kenal dia. Kamu yakin? Tapi dia kelihatannya sendirian loh. Dia nggak punya teman. Ayolah, kita ajak main bareng aja. Ya udah deh, tapi setelah itu kita baca buku bersama-sama ya. Iyalah. Oke, yuk. Hai, yuk kita main bareng. Namaku Rocky dan ini teman baikku. Namaku Bubu, Nek. Dan apakah kamu tersesat? Hai, namaku Piki. Aku tidak tersesat, tapi aku baru di sini. Jadi aku masih belum punya teman. Oh, kamu baru di sini. Bagaimana kalau kita bermain bersama-sama? Memangnya kamu mau main sama aku?
Oing, oing, oing. Tentu saja, kita suka berteman. Iya, apalagi kalau kita mainnya rame-rame pasti lebih seru. Wah, asik. Aku punya banyak teman. Nanti aku mau bilang mamaku sama papaku kalau sekarang aku punya banyak teman untuk bermain sama-sama. Aing, 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 aing. Wah iya, nanti aku akan kenalkan kamu ke papa dan mamaku yang sayang sama aku. Tapi kita mulai dari baca bukuku dulu ya. Kamu suka baca buku? Aku juga punya buku baru loh. Wah, Hore, kita punya 2 buku baru. Kita baca bersama-sama ya. Asik, akhirnya aku punya banyak teman. I love my friend. Katakan bersama-sama ya. I love my friend. Oke, kita mulai dari baca buku. Bukunya bercerita tentang 4 sahabat yang saling mengasihi satu sama lain. Wah, ayo kita dengar bersama-sama ya. Oke, bye-bye. Bentar, ada yang kelupaan nih. Kita belum doa loh. Siapa yang doa nih? Oke, aku aja doa buat kalian ya. Yuk, kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami udah bisa sharing-sharing Tuhan. Kami udah bisa cerita-cerita Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah Tuhan selalu mengiringi langkah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, bye-bye, see you ya. Nanti kapan-kapan kita video callan lagi. Bye-bye, aku tutup. Wah, seneng ya bisa video call sama teman-teman meskipun belum bisa ketemu. Hai adik-adik. Wah, jadi malu nih. Adik-adik, kalian udah perhatiin kakak ya dari tadi ya? Pasti di antara kalian di rumah ada yang lagi mikir nih, lagi ngapain sih Kak Ecan ini ngobrol sama siapa? Kakak mau cerita nih sama kalian. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita doa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, ya Roh Kudus berikan hikmat kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi tuh kakak lagi seneng banget loh, seru ngobrol sama temen-temen. Kan ya udah lama kan nggak bisa ketemu, kayak sekarang ini kita kan masih belum bisa ketemu di luar, bahkan masih jarang-jarang kan kita ini bisa ngobrol di luar, bahkan nggak boleh kan. Nah terus tapi selalu ada cara buat kita tuh ngobrol, yaitu tadi pakai video call tadi. Kita pakai video call tuh sampai rame-rame, kita ke teman kakak berempat, kita ngobrol sama-sama, ada yang sharing-sharing gitu. Nah kita tuh satu gereja, tapi karena kondisi dan situasi yang seperti ini kita masih belum bisa ketemu. Tapi gak apa-apa deh, tetap sukacita karena kita masih bisa video call rame-rame. Nah kalau adik-adik gimana nih kalian? Apa kalian juga punya teman yang sama kayak kakak? Punya sahabat yang bisa diajakin video call? Sama halnya kayak kita mau buka dulu yuk. Cepet ambil Alkitabnya. Kita mau buka sama-sama di dalam Amsal Amsal pasal 17 ayat 17. Kita baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Jadi kita ini saling membutuhkan. Mereka atau orang lain membutuhkan kita dan kita juga membutuhkan mereka. Sama seperti ada sebuah kisah di mana ada seorang yang sakit lumpuh dan dia mempunyai 4 orang teman. Kita mau dengerin sama-sama yuk. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Markus 2 ayat 1-12. Orang lumpuh disembuhkan. Suatu ketika, di sebuah kota bernama Kapernaum, ada 5 orang yang berteman sangat baik.
Mereka selalu bersama, bermain, ngobrol, dan pergi bersama. Salah satu dari mereka sakit lumpuh, seluruh badannya tidak bisa digerakkan. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Tapi keempat teman yang lain sangat mengasihinya dan selalu menolongnya. Mereka selalu mengajaknya walaupun ia lumpuh. Suatu ketika, mereka mendengar bahwa ada seorang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Dia adalah Tuhan Yesus yang sedang berada di sebuah rumah. Mereka ingin membawa teman mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus supaya teman mereka ini bisa disembuhkan. Teman-teman, aku dengar Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum ini loh. Ayo kita bawa teman kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ia pasti bisa disembuhkan. Ya, aku mau. Ayo kita segera berangkat sebelum Tuhan Yesus pergi ke tempat lain. Ayo. Kemudian mereka berempat mengangkat temannya yang lumpuh dengan memakai tilam dan membawanya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sesampainya di rumah tempat Tuhan Yesus sedang berada, mereka terkejut sekali karena terlihat rumah itu sudah penuh sesak dengan orang. Namun, keempat sahabat itu tidak menyerah. Mereka memikirkan cara untuk membawa teman mereka supaya bisa bertemu dengan Yesus. Aduh, kita tidak bisa masuk, rumahnya sudah penuh ini. Iya, kita pulang saja yuk. Jangan. Aku ada ide. Bagaimana caranya? Bagaimana? Mereka memutuskan untuk membawa teman mereka masuk ke dalam rumah melalui atap. Mereka berempat bersusah payah menaiki tangga dengan membawa tilam. Lalu, sesampai di atap rumah, mereka membongkar atap rumah itu satu persatu sampai membuat lubang yang cukup besar untuk menurunkan teman mereka yang berbaring di atas tilam. Pelan-pelan ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengan hati-hati, mereka menurunkan temannya dari atas atap rumah dengan memakai tali. Tepat di depan Tuhan Yesus berada. Semua orang dalam rumah itu terkejut akan apa yang dilakukan oleh 4 orang itu. Ketika Yesus melihat iman keempat orang itu, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Maka orang lumpuh itu bangun dan segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar dilihat oleh semua orang yang ada di rumah itu dan juga yang ada di luar rumah, sehingga semua orang menjadi takjub dan memuliakan Allah. Wah, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Yesus melakukan mujizat dan membuat orang lumpuh itu berjalan. Keempat temannya turut bersuka cita melihat temannya yang disembuhkan Yesus. Teman-teman, lihat, aku sudah bisa berjalan. Lihat. Wah, benar. Tuhan Yesus benar-benar hebat. Yeay, akhirnya kita bisa berlarian bersama-sama lagi. Terima kasih teman-teman, karena kalian sudah berusaha membawa aku untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kami selalu berharap kamu bisa berjalan lagi. Iya, ayo kita segera pulang. Mereka berlima pulang dengan sukacita karena teman mereka sudah disembuhkan. Tadi adik-adik sudah mendengarkan kisah seorang yang lumpuh dan mempunyai 4 orang teman. Adik-adik, mereka itu sangat peduli loh sama teman-temannya, sampai benar-benar belain temannya supaya temannya bisa ketemu sama Tuhan Yesus dan disembuhkan. 4 orang yang sangat peduli kepada sahabatnya. Seperti tadi Kak Ecan bilang di awal bahwa kita ini sebagai makhluk sosial, kita saling membutuhkan. Kita harus peduli sama teman-teman kita. Contohnya gimana ya caranya supaya di masa-masa seperti ini kita ini tetap peduli sama teman.
Nah, contohnya nih, seperti tadi kakak waktu di awal kakak video call sama temen. Kalian juga bisa tanya kabar-kabar teman-teman kalian lewat handphone. Misalnya kalau kalian belum punya handphone sendiri, kalian boleh pinjem sama papa atau mama, teks WA sama teman-teman kalian. Atau kalian juga bisa ingat-ingat kapan hari ulang tahun teman kalian. Misalnya nih, kakak punya kalender 2021, terus kakak tulis ultahnya, misalnya ultahnya Jimmy tanggal berapa, ultahnya Kevin tanggal berapa. Nah, waktu kita buka kalender itu kita ingat, wah hari ini ulang tahun teman kita bisa pinjem WA papa mama kita, terus kita teks WA sama mereka, kasih ucapan selamat. Ada lagi caranya yang lain, yaitu setiap hari, setiap malam waktu kita saat teduh nih. Kalau kalian saat teduhnya malam atau bisa juga saat teduh pagi, kalian boleh doakan teman-teman kalian. Sebutin namanya satu persatu. Misalnya ada David, ada Navara, ada Kenneth, ada Jamie dan lain-lain. Pokoknya sebutin nama mereka satu persatu dan doakan di dalam doa kalian. Seneng ya, kita masih bisa peduli sama teman-teman kita walaupun kita belum bisa ketemu. Terus selain kita peduli sama teman-teman, kita juga harus mengasihi teman-teman kita seperti kita mengasihi saudara kita, seperti kita sayang sama saudara kita. I love my friends. Kakak sangat seneng dan kakak juga happy kalau kakak itu bisa video call sama teman-teman dan juga kakak sayang sama mereka seperti kakak sayang sama saudara kakak sendiri, seperti kakak sayang sama keluarga kakak sendiri. Kayak tadi. Tapi kalau temen yang menganggap kita itu menganggap teman itu seperti saudara kita, teman itu bukan ada di saat kita seneng aja, tapi teman atau sahabat kalau kita udah nganggep kayak keluarga, di masa-masa mereka susah pun kita juga harus ada bersama dengan mereka. Ataupun sebaliknya, kalau kita lagi sedih, teman-teman kita juga ada buat kita. Seperti tadi waktu kakak video call sama teman-teman, waktu kakak sedih juga mereka tuh sempet loh ngirimin, ya nggak sempet telepon tapi ngirimin voice note gitu di WA, terus bilang semangat, terus doain kakak, pokoknya doain Kak Echan gitu deh. Dan Kak Echan tuh merasa bahwa wah Kak Echan ini sudah menjadi saudaranya, Kak Echan ini sudah menjadi keluarganya mereka. Kakak happy banget. Coba kita mau lakukan sama teman-teman kita sayang sama mereka seperti kita juga sayang sama keluarga kita sendiri. Contohnya gimana sih kalau menganggap teman kita itu seperti saudara kita atau seperti keluarga kita? Kalau misalnya kakak punya 3 kalimat nih, 3 kalimat kalian boleh baca ya dari rumah ya, sama-sama. Nah ini dia, bacanya, aku tidak mau berteman dengan kamu. Terus ada kata yang lain lagi, kamu nakal. Wah, terus yang terakhir ada kata-kata ini, gosip. Kira-kira kamu, teman-teman di rumah suka nggak kalau teman-teman kalian itu mengatakan 3 hal yang tadi? Pasti kakak rasa kalian nggak suka, kalian pasti juga merasa pokoknya nggak senang deh kalau ada teman-teman yang mengatakan hal-hal seperti itu. Itu kata-kata yang tidak baik. Tapi kakak punya 3 kalimat lagi yang mau kakak tunjukin sama kalian. Nah, kalau yang ini pasti kalian suka. Coba baca dari rumah sama-sama. Kamu teman yang baik. Oh, kamu teman yang baik. Terus ada lagi. Aku mau bertemu dengan kamu. Terus yang terakhir, aku mengasihi kamu. Wah, pasti kalau teman-teman kalian ngomongin hal-hal yang kayak gini tadi, 3 kalimat yang tadi kakak tunjukkan sama kalian, pasti kalian sangat senang. Kakak juga senang. Kak Echan senang banget kalau ada yang bilang aku mengasihi kamu. Wah, senang banget Kak Echan, happy banget. Gitu adik-adik, kita harus menganggap teman kita seperti keluarga kita sendiri. Kita sayang sama mereka seperti kita juga sayang sama keluarga kita. Baca lagi yuk di Amsal 17 ayat 17. Kalau kalian nggak buka Alkitab, hafal nggak kira-kira?
Coba ya. Pertama kita baca dulu sama Alkitab kita. 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Sekali lagi ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, menaruh kasih setiap waktu artinya apa? Menaruh kasih setiap waktu itu bisa dengan memberikan kata-kata yang baik, memberikan kata-kata yang enak, mengasihi mereka, terus menjadi saudara dalam kesukaran. Kalau kita tahu teman kita lagi sedih, kita bisa menghibur mereka. Gimana caranya? Tidak perlu bertemu, nggak apa-apa kalau belum bisa ketemu, bisa pakai HP kalian atau pinjem papa mama HP-nya, pasti boleh. Bener ya, adik-adik mau ya? Kita mau sama-sama praktekkan itu ya. Peduli sama teman, dan yang kedua, mengasihi teman kita seperti kita mengasihi keluarga kita sendiri. I love my friends. Sekali lagi yuk, coba semuanya berdiri. Kita mau sama-sama praktekin gerakan ini. 1, 2, 3. I love my friends. Sekali lagi. I love my friends. Ya, ada lagunya. Kakak mau ajak kalian nyanyi sebentar nih. Ada lagu yang kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. I love my friends. Teman-teman, kakak percaya kita semua peduli sama teman-teman. Kita semua bisa sayang sama teman-teman kita seperti kita sayang sama keluarga kita sendiri. Nah, kita mau berdoa dulu ya. Tapi setelah berdoa, kakak mau challenge kalian. Gini, challenge-nya setelah ibadah ini selesai, cepet-cepet ambil HP, ingat-ingat satu aja nama teman kalian, terus kalian WA mereka, tanyain kabarnya, terus kalian doain mereka. Oke, bisa pakai teks WA aja, terus habis itu kirim voice note ke WA mereka, oke? Oke ya, yuk sekarang kita berdoa yuk. Tutup matanya, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa hari ini buat teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Mungkin kami nggak tahu mereka ada yang sakit Tuhan hari ini. Kami berdoa Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan hiburkan mereka ya Tuhan. Kalau ada teman-teman yang lagi sedih, teman-teman yang mungkin lagi bete, Tuhan berikan sukacita di dalam hati mereka Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah hari ini kami boleh sama-sama belajar Tuhan untuk lebih lagi mengasihi teman-teman kami. Angkat kedua tanganmu adik-adik, terimalah berkat Tuhan, kasih, sukacita, dan kemurahan Allah terus melingkupi kehidupan kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, jumpa lagi di Activity Time. Dan hari ini kita akan sama-sama membuat ini nih, wayang. Wah, lucu sekali ya. Yuk kita siapin dulu peralatannya. Kita memerlukan alat-alat ini. Oke, kalau sudah kita akan menggambar dulu bentuk lingkaran. Ya, lalu kita gunting sampai membentuk lingkaran yang ini. Kita gunting ya, semuanya sampai jadi seperti ini. Lalu kita siapin origami kita. Nih origami Kak Moni sudah siapin. Kita akan gambar nih hati. Ya, caranya origami kita lipat jadi 2. Lalu kita gambar patternnya seperti ini dia. Oke, lalu kita gunting. Ya,
Gunting semua sampai jadi hati. Wow. Di sini jadi hatinya. Lalu kita tempelkan dong. Kita tempel dengan menggunakan lem atau double tape. Kak Monik akan menggunakan double tape di sini. Kita tempel agak atas boleh ya. Boleh agak atas, tergantung besarnya. Oke, sudah seperti ini. Lalu kita mulai menggambar ya. Kalau kalian boy bisa menggambar boy. Ini contohnya, ini yang gampang ya. Tapi Kak Moni sekarang akan menggambar yang girls. Oke, ambil kertas putih ya, lalu mulai gambar. Nih, kalau cara membuat gambar girls atau cewek ya. Nih. Lingkaran. Lalu diberi apa? Belahan di rambut kepalanya. Nih, rambut pakai ikat rambut, beri mata, hidung, pakai rok, beri tangan. Oh, bajunya ada hatinya. Oke, lalu kaki. Jadi deh, gampang kan? Lalu kalian bisa warna, boleh mau warna apapun boleh, sampai jadi cantik deh. Dan kita memerlukan 2. Ya, yang cewek gambar cewek sama cewek, yang cowok boleh gambar cowok dengan cowok. Oke, lalu kita akan tempelkan yang satu, kita tempelkan di sisi kiri dengan double tape atau lem. Di sini agak ini juga boleh dimanapun ya. Lalu yang sisi lain kita ambil stick ice cream ya. Kalau nggak ada stick ice cream bisa pakai sumpit. Oke, nih kalau sudah kita akan beri isolasi. Jadi, 2 ya supaya lebih kuat. Nih, pakai isolasi. Lalu kita akan berikan lubang supaya wayangnya ini bisa jalan. Nah, caranya kalian ini harus dengan orang tua ya. Kalian ambil stick ice cream atau penggaris juga boleh di sini. Lalu mulai digores. Ya. Ingat, untuk menggunakan cutter harus dengan orang tua atau siapapun yang lebih tua. Ya, oke, kalau sudah seperti ini akan jadi lubang. Nih, lihat ya lubang. Lalu kita bisa masukkan orangnya. Ya, wow, sudah jadi. Dan jangan lupa untuk menuliskan big message kita hari ini, yaitu apa? I love my friends. Wow, hebat semuanya kalian. See you next week and God bless you. Wah, ternyata kalau kita mempunyai teman atau sahabat, kita harus peduli dengan mereka ya Kak ya. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka maupun duka. Benar sekali Kak, seorang sahabat harus menunjukkan kasihnya dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Kakak memang temanku yang paling baik. Wah, thank you Kak. Kak Ivena juga temanku yang paling baik. Thank you Kak, kalian bisa loh menunjukkan kasih kepada teman-teman kalian setelah ibadah ini. Bisa lewat telepon atau chat mereka dengan mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka. Ayo adik-adik yang di rumah, kakak aja kita mengucapkannya bersama-sama ya. I love my friends. Ulangi sekali lagi ya. I love my friends.